warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal yaitu buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Tujuannya untuk mempermudah penelusuran apabila terjadi kesalahan ketika menganalisis terjadinya suatu transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tentang aspek manfaat jurnal. Aspek-aspek riwayat transaksi. Dengan buku jurnal, paling tidak dapat dipelajari riwayat operasi perusahaan melalui transaksi-transaksi yang dicatat secara kronologis. Aspek deteksi kesalahan. Apabila deteksi terjadi suatu kesalahan, langkah paling logis adalah memeriksa buku jurnal terlebih dahulu. Aspek pengendalian. Dengan adanya buku jurnal, tersedia sarana untuk memverifikasi kebenaran analisis atau suatu transaksi sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang HAN. Daftar nama akun dan kode akun. Akun-akun diklasifikasi menjadi kelompok akun neraca, akun real, dan kelompok akun laba rugi, akun nominal atau akun sementara. Aturan debit dan kredit. Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi analisis, yaitu analisis debit dan kredit. Penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang ada, yakni apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan suatu akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aturan debit dan kredit. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Nama akun yang kedua yaitu kewajiban atau hutang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Kemudian ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Kemudian pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Dan kemudian ada beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Bentuk jurnal yang pertama yaitu bentuk buku jurnal sederhana. Bentuk buku jurnal sederhana dikatakan buku jurnal sederhana karena bentuknya tidak rumit dan tanpa penjelasan yang terperinci. Yang kedua, bentuk buku jurnal standar. Bentuk buku jurnal standar, penggunaan buku jurnal sederhana pada dasarnya bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang frekuensinya yang masih relatif sedikit. Yang ketiga ada bentuk buku jurnal khusus. Di dalam bentuk buku jurnal khusus ini ada jenis-jenisnya yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi kelompok kami. Buku besar yaitu suatu catatan berisi kumpulan akun-akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Jenis-jenis buku besar. Buku besar bentuk T. Jenis buku besar yang paling sederhana yang terbentuk huruf T. Buku besar bentuk 2 kolom. Mempunyai 2 bagian, kolom debit dan kredit. Buku besar bentuk 4 kolom, memiliki 4 kolom yang terdiri dari tanggal, debit, kredit, dan saldo. Buku besar bentuk 6 kolom, sama seperti bentuk 4 kolom, perbedaannya hanyalah di kolom saldonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan buku besar bentuk 4 kolom. Yang pertama, jika saldo sebelumnya debit, kemudian jumlah perubahannya debit, maka dijumlahkan D ditambah D dan saldonya debit. Yang kedua, jika saldo sebelumnya debit, kemudian jumlah perubahannya kredit, maka digunakan D dikurang K dan saldonya debit D. Jika debit lebih besar atau kredit K, jika kredit lebih besar. Yang ketiga, jika saldo sebelumnya kredit, kemudian jumlah perubahannya kredit, maka dijumlahkan K ditambah K dan saldonya kredit K. 4. Jika saldo sebelumnya kredit, kemudian jumlah perubahannya debit, maka dikurangkan K dikurang D dan saldonya kredit. Jika kredit lebih besar atau debit, jika debit lebih besar.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca saldo. Neraca saldo yaitu adalah suatu laporan yang memuat daftar akun beserta saldo-saldonya, baik itu akun bersaldo debit atau kredit. Indikator kesalahan dan penemuan kesalahan. 1. Kesalahan dalam menyajikan neraca saldo antara lain: salah menjumlahkan angka pada kolom debit dan kredit, salah mencatat angka saldo akun ke neraca saldo, salah memasukkan saldo akun ke kolom yang seharusnya, salah karena ada akun yang tertinggal atau tidak dimasukkan. 2. Kesalahan saldo akun antara lain: salah menghitung saldo akun, salah menempatkan saldo ke akun. 3. Kesalahan posting antara lain: salah memasukkan jumlah ke akun, salah mendebet atau mengkredit saat posting.